Shalom Indonesia, selamat malam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, rekan-rekan sahabat handai tolan, dan semua pemirsa. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita kepada hal-hal yang tidak mungkin. Seri yang ke-19, ya, 19 tentang menantang ketidakmungkinan. Dan kali ini kita masih melanjutkan soal wanita yang perempuan kaya atau orang Sunem itu. Dan ketika Tuhan sudah memberikan dia dari tidak punya anak kemudian punya anak, lalu kemudian oleh karena sesuatu peristiwa anaknya meninggal dan dia protes. Oke, kita akan lihat. Saya akan katakan, kita akan baca 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai dengan ayat 37. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-25. Demikian perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah kepada Gehazi bujangnya, lihatlah perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah sampai di gunung itu dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkata, abdi, biarkan dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal itu daripadaku, tidak memberitahukan kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah aku telah kukatakan, janganlah aku diberi harapan kosong? Maka berkata istri kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tangan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruh tongkat itu di atas anak, tapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisha dan berjalan mengikuti perempuan itu. Jadi kita bisa lihat di sini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ya, saya sudah katakan sebagai orang tua yang sudah tua, dia lalu Tuhan berikan anak, tentu besar harapannya anak itu bagi dia, bisa menolong dia, bisa menghibur dia, dia bisa memberikan sukacita kepada dia, kepada keluarganya. Ya, tiba-tiba peristiwa terjadi dan itu sangat menyesakkan hatinya. Ketika dia tahu bahwa anaknya meninggal, dia yang pertama yang dia hanya ingat adalah datang kepada abdi Allah itu. Lalu itu yang pertama, dia datang kepada abdi Allah itu dan kemudian menuju ke Gunung Karmel untuk dia yakin sekali bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan dalam pembicaraan yang kita baca tadi, bagaimana ketika dia datang mengungkapkan seluruh isi hatinya, dia datang, adakah aku minta kepadamu seorang anak laki-laki? Aku nggak minta seorang anak laki-laki. Engkau yang memberikannya, engkau yang mengatakan kepada aku percaya. Makanya jangan berikan aku harapan kosong. Kemudian ketika anak itu sudah engkau berikan, lalu datang ke engkau untuk menyusahkan hatiku, membuat hatiku lebih hancur dari sebelumnya. Dan ini yang mau saya katakan, ketika dia datang, Nabi Elisa sudah mengatakan, song-song dia, katakan selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu, sementara wanita ini sudah tahu anaknya mati. Selamat. Jadi kita lihat sikap kedua, dia tetap percaya bahwa anaknya selamat. Iman bahwa anaknya selamat. Walau ditanya kepada dia, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu, anaknya dia tahu sudah mati, tapi dia katakan selamat. Jadi situasi yang dia alami tidak mempengaruhi dia, karena dia yakin dan percaya akan ada terjadi mujizat, akan terjadi sesuatu yang luar biasa.
Dan Alkitab mengatakan, tadi mau saya katakan kepada kita, menerangkan bahwa anak itu sudah mati kepada dia, kepada Nabi. Itu sebabnya ketika Gehazi melarang dia untuk menemui dia, biarkan saja, hatinya pedih. Karena Tuhan tidak memberitahukan ini sebelumnya kepada aku. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang aneh-aneh begitu, maka Tuhan akan langsung memberitahukan kepada Elisa. Tapi kali ini dia tidak. Tuhan menyimpan sesuatu kepada dia. Tapi kalau kita lihat rangkaian yang dikatakan selamatkan suamimu, selamatkan engkau, selamatkan suamimu, selamatkan anakmu, dikatakan selamat. Artinya bahwa dia percaya bahwa anaknya selamat. Nggak mudah. Nggak mudah. Ini wanita ini menantangkan segala ketidakmungkinan. Di zaman Yesus ada banyak hal yang bisa Tuhan lakukan. Ada banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan untuk membangkitkan orang mati. Di tengah-tengah kepedihan hatinya yang paling dalam, dia berkata, adakah aku minta seorang anak kepadamu? Enggak, aku enggak minta anak. Tapi ketika engkau mengatakan, akan kau berikan aku anak, maka aku katakan, janganlah dustai aku. Memang diberikan anak, kalau sudah pas sebegini besarnya lalu kau ambil dia, bagaimana mungkin itu terjadi? Kenapa kau lakukan itu kepada aku? Kenapa? Apa salahku? Apa dosaku terhadap engkau? Anak yang kubesarkan dengan cinta, dengan kasih, dengan harapan yang begitu luar biasa, dengan harapan dia kelak bisa menjadi tumpuan dan tempat aku bergantung di masa tuaku. Setidak-tidaknya dia masih bisa memandikan aku. Haleluya. Setidak-tidaknya dia masih bisa menolong aku, memberi makan, di mana kalau aku tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Walaupun itu sebenarnya tidak kuinginkan, tapi tetap ada harapanku, supaya tetap anakku bisa menolong kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Atau ketika aku sakit, atau ketika aku membutuhkan bantuan yang tidak bisa kulakukan. Itu sebabnya ketika dia katakan kepada taruhkan tongkat ini kepada anak itu, wanita ini bilang, jangan, aku tidak akan pergi kalau enggak bersama dengan engkau. Itu keyakinan, kepercayaan yang begitu luar biasa. Aku ingin engkau membangkitkan, aku ingin engkau menolong aku ingin engkau melakukannya bagiku. Tolong aku. Dan akhirnya Alkitab katakan, dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidur. Sesudah itu ia masuk di pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Jadi ini sesuatu yang kalau bagi kita ini sesuatu hal yang sangat menegangkan, ya. Orang mati disuruh dibangkitkan. Dan Tuhan tidak menyuruh, tidak memberitahu juga apa yang harus dilakukan. Tetapi kita lihat bagaimana Alkitab katakan sesudah ia masuk ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar, kemudian berdoalah kepada Tuhan. Dan setelah itu kita bisa lihat bahwa kemudian anak ini dibangkitkan dengan mentelungkup apa istilahnya, dan kemudian saya yakin dan percaya sebagaimana yang dilakukan biasa kembalikan nyawanya, maka Tuhan mengembalikan nyawanya. Dan apa yang terjadi ketika anak ini hidup kembali, ya. Jadi yang mau saya bilang adalah keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, hal-hal yang besar kau minta kepada Tuhan, dan ketika engkau meminta itu kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengabulkan. Dan wanita ini meminta kepada Tuhan melalui hambanya Elisa supaya membangkitkan.
Elisa berteriak kepada Tuhan, karena saya mau katakan seperti yang lalu bahwa Nabi Tuhan itu adalah wakil Allah di bumi ini untuk menolong menyampaikan segala sesuatu pesan-pesan Tuhan kepada umatnya, atau menyembuhkan seseorang, atau menyampaikan firman-Nya. Dan wanita ini betul-betul datang kepada Allah, datang kepada wakil Allah yaitu Elia. Lalu kemudian dia percaya ketika ditanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Selamat. Dia nggak bilang, aku selamat, suamiku selamat, tapi anakku nggak selamat. Tidak, tapi selamat. Haleluya. Itu menyatakan kepercayaan dan imannya kepada Tuhan yang begitu teguh. Dan itu sebabnya ketika Gehazi yang disuruh, dia nggak percaya itu. Tidak, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan kemudian kita tahu pada akhirnya, endingnya, bahwa kemudian Gehazi berdoa kepada Tuhan dan anak itu hidup kembali. Dan apa yang terjadi ayat terakhir, ayat 36-37, kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anak itu. Anda bisa bayangkan perjuangannya membawa dari ladang ke tempat hamba Tuhan ini, bahwa usahanya untuk menuju Gunung Karmel tempat hamba Tuhan itu berada tidak sia-sia. Iman yang dipakainya tidak sia-sia. Pengharapan yang ditujukan kepada hamba Tuhan itu tidak sia-sia. Permintaannya untuk memberi hidup atau untuk membangkitkan anak itu tidak sia-sia. Dan Tuhan melakukannya melalui Elisa. Dan itu sebabnya ketika Tuhan sudah kembalikan nyawanya, lalu satu hal yang sangat luar biasa, lalu tersungkurlah di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kemudian diangkatlah keluar. Sikap sujud sembah. Dia bukan menyembah Allah, dia bukan menyembah Nabi itu, tapi sikap syukurnya kepada Allah, tanda syukurnya kepada Allah. Dan itu sebabnya dia sujud di hadapan hamba Allah yang hidup itu, di hadapan hamba Allah yang luar biasa itu. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, kalau dulu kita punya wakil-wakil, ya, di mana seorang umat mau datang, ada yang mewakili. Tapi di zaman kasih karunia ini, kita telah banyak menyaksikan bagaimana Tuhan terhadap seorang janda di Nain. Dia menghidupkan ketika iringan itu menuju kepada kekuburan. Di tengah jalan dia suruh berhenti dan dibangkitkan anak itu. Anak satu-satunya. Dan Tuhan menyatakan itu. Dan Tuhan menolong. Dan Tuhan membangkitkan anak muda di Nain itu. Dan yang mau saya katakan, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika imanmu masih sejalan dengan dia, percaya masih sejalan dengan dia, sukut sujurmu masih percaya akan kekagumanmu kepada Tuhan masih sejalan dengan dia, nikmati kuasa dan kasih Tuhan dalam hidupmu, nikmati pertolongan Tuhan. Apa yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Allah. Apa yang mau saya katakan di sini adalah, ini hanyalah sebuah contoh kisah yang dikatakan oleh Alkitab. Mengapa sampai yang ke-19 ini saya belum berhenti untuk menyatakan ketidakmungkinan. Masih banyak hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, tapi dapat dikerjakan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Allah, yang menantang ketidakmungkinan, yang percaya kepada hal-hal yang tidak mungkin. Dan supaya apa? Iman kita terus bergairah, iman kita terus berfokus kepada Dia. Haleluya.
Saya masih ingat seorang ketika divonis mati. Dan dia sudah punya baju baru untuk di tempat sudah disediakan bajunya. Lalu kemudian dokter bilang bahwa malam ini dia akan jalan. Selama beberapa bulan saya tidak pernah ikut berjaga. Tapi hari itu, demi menantang ketidakmungkinan yang dikatakan oleh dokter, saya berkata seharusnya dokter itu tidak mengatakan bahwa kalaupun ada tanda-tanda itu, seharusnya kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Jangan bilang nanti malam dia akan jalan ini. Memangnya dia Tuhan. Seharusnya sebagai seorang dokter, dia harus berkata, kami berusaha, tapi kita berdoa bersama-sama. Itu jauh lebih baik dan memberikan pengharapan. Malam itu saya katakan, saya yang berjaga. Dan saya memang melihat dan menyaksikan bagaimana di tengah-tengah teriakan, di tengah-tengah dia sudah datang mau menjemput saya katakan, Tuhan, jangan dulu. Dan pada akhirnya, dia masih hidup untuk beberapa tahun. Yang mau saya katakan adalah, apa yang tidak mungkin bisa mungkin bagi orang percaya. Asal engkau mau percaya kepada dia. Allah sumber kehidupan, Allah sumber kuasa, Allah sumber segala pengharapan kita, Allah sumber segala mujizat. Bagi dia tidak ada yang terlalu sukar. Allah tidak mengenal tingkat-tingkat kesukaran. Ketika engkau percaya, maka Tuhan bisa menyatakan dalam hidupmu. Allah tidak mengenal sebenarnya tingkat-tingkat kesulitan yang sangat luar biasa. Bahwa ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Allah tidak pernah menyerah. Allah tidak pernah angkat tangan. Kitalah manusia yang angkat tangan. Selama engkau mau mempercaya dia, selama engkau mau menyerahkan hidupmu kepada dia, maka Tuhan mampu menolong. Sama seperti wanita wanita kaya di Sunem ini, atau perempuan kaya dari Sunem ini. Dan Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan pembelaan, Tuhan menyatakan kuasanya, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan wanita ini. Dan Tuhan Yesus memberkati, dan saya berharap kalau Tuhan menolong kita dalam hal-hal yang luar biasa, jangan lupa untuk menyaksikan dan kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan jangan pernah kerdilkan Allah, jangan pernah saksikan Allah, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir terhadap Allah. Karena Tuhan mampu menolong engkau di dalam segala apapun situasimu. Ingat, Tuhan tidak pernah mengenal tingkat-tingkat kesukaran. Manusialah yang punya level-level kesukaran. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Tapi Tuhan tidak. Bagi Tuhan, ketika dia berfirman jadi, maka jadi. Ketika Tuhan berkata selesai, maka selesai. Ketika Tuhan berkata kepada persoalanmu selesai, maka akan selesai. Ketika Tuhan berkata apa yang kau imani itu terjadi, maka terjadi. Kan banyak kali, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan apa yang kau harapkan. Jadilah sesuai dengan apa yang kau percayai. Dan ingat, sangat berharga iman dan kepercayaanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau jaga dan pelihara itu, saksikan hal-hal yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Tuhan tolong firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah meragukan Tuhan, tidak pernah menyaksikan Tuhan. Kalaupun ada masalah-masalah kami yang terlalu sukar bagi kami tinggal datang kepada Tuhan, menyerahkan persoalan kami. Selalu ada jalan keluar bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, dan bangsa dan negara kami diberkati, presiden kami diberikan hikmat akan bulan-bulan dan roda pemerintahan. Tuhan tolong, sehingga Tuhan presiden kami yang baik dapat melakukan jauh lebih baik lagi ke masa-masa yang akan datang. Pembangunan yang diisi merata ke seluruh anak bangsa, ada ke seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang sudah dilakukan karena kecintaannya bagi Indonesia. Dan doa kami terus kekuatan dari Tuhan bagi keluarganya, bagi
semuanya diberkati dalam menjalankan tugas dilakukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan hal yang tidak baik. Dan kami juga terus mendukungnya dalam doa biar kekuatan kesehatan daripada Tuhan terus menyertai presiden kami dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, semuanya Tuhan, dalam menjaga kewibawaan bangsa ini. Terpujilah Engkau gereja Tuhan, diberkati Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang susah, dengan berkati mereka Tuhan, tolong supaya mereka mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi orang-orang sakit, mari ulurkan tangan-Mu menyembuhkan mereka, baik dari COVID, baik dari apapun, sakit apapun mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan bagi mereka yang mau percaya kepadamu Tuhan, Tuhan tetap kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, karena di bawah kolongan ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang dapat menyelamatkan manusia terkecuali dalam Yesus. Akulah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang mau mengalami transformasi kehidupan, Tuhan tolong mereka semua. Engkau datang kepada mereka, Engkau nyatakan kekuatan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan orang-orang muda kami doakan supaya mereka menjauh segala kejahatan, mengisi hidup mereka dengan bekal ilmu pengetahuan dan juga dengan kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan moral dan lain sebagainya Bapa di surga, sehingga takut akan Tuhan senantiasa mengisi hati mereka, pikiran mereka, sehingga apabila mereka dipercayakan memegang tampuk kekuasaan, baik di bidang bisnis, baik di bidang pemerintahan, baik di bidang spiritual, mereka adalah orang-orang yang bergerak dalam menyatakan kebenaran yang senantiasa mau memajukan Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan apabila kita malam hari ini mau tidur, dan jangan lupa membaca firman Allah, berdoa, lalu kemudian mendengarkan firman Allah. Dan saya mau katakan kepada kita, seperti saya tadi pagi saya katakan, kalau Anda diberkati oleh Tuhan, mari sharekan kepada teman-teman Anda yang mungkin mereka yang Anda tahu mengalami kesusahan. Karena saya katakan ada yang men-share ini kepada orang lain, saya dapat feedbacknya bahwa mereka begitu diberkati oleh Tuhan. Dan doa dan harapan saya supaya kita juga bisa membagi bagi Anda yang sudah sering menerimanya, bagikan juga kepada teman-teman, dan doakan supaya pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk mempermuliakan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang ingin engkau lakukan, juga lakukan demikian kepada mereka. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau dicubit sakit, jangan mencuri. Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, biarkan kekuatan Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Jangan lupa kalau kita tidak bisa tidur, datang kepada Tuhan, karunia akan diberikan kepadamu. Dan juga saya katakan kepada pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah, sayangi keluargamu, sayangi hidupmu, sayangi orang lain, sayangi bangsa ini. Tuhan sangat menyayangi, Tuhan sangat mengasihi engkau. Jangan pakai hidupmu untuk menghancurkan orang lain. Kalau engkau ada di situ terus, engkau akan hancur. Tapi Yesus sangat menanti engkau datang. Yesus mampu memulihkan hidupmu. Datang kepada Dia, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, katakan tidak kepada narkoba, katakan ya terhadap kebenaran, maka Tuhan akan menolong engkau, membebaskan engkau dari segala keterikatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan